menarik, seperti gaji YouTuber pemula, misalnya itu sebagai contoh 48 juta, bayangkan 48 juta loh guys. Nah, kalau nggak gitu, gaji seorang YouTuber pemula 38 juta per bulan, bayangkan siapa sih yang nggak tertarik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, ataupun selamat pagi bagi kalian yang menonton di waktu yang mana ya. Nah, kali ini saya akan berbagi berbagi pengalaman ya, akan sedikit sharing-sharing tentang uh, gimana sih pengalaman seorang TKW yang menjadi YouTuber di Hong Kong ya. Jadi tetap stay tune di channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nah teman-teman, mengapa sih saya itu tertarik menjadi seorang YouTuber? Sebenarnya awal mulanya itu karena saya itu sering melihat di thumbnail YouTube ya. Di thumbnail YouTube itu mereka itu sering memasang tulisan gitu ya, thumbnail yang sangat menarik, seperti gaji YouTuber pemula, misalnya itu sebagai contoh 48 juta, bayangkan 48 juta loh guys. Nah, kalau nggak gitu, gaji seorang YouTuber pemula 38 juta per bulan, bayangkan siapa sih yang nggak tertarik. Nah, dari situ guys, saya kok jadi penasaran gitu loh. Jadi masa sih gaji seorang YouTuber segitu besarnya ya, kalau memang bener-bener ya. Dan kalau memang itu terjadi, maksudnya gitu loh, sekian banyaknya, otomatis ya kita sebagai seorang TKW ya cepet-cepet pengennya itu segera pensiun gitu loh ya. Nah, jadi saat mengetahui thumbnail tersebut, saya itu langsung seperti wah, tapi nggak kayak ya, yakin, antara yakin dan tidak yakin, tetapi ya buktinya saya kepencut juga. Dan antara percaya dan tidak percaya, tetapi saya pengen membuktikan apakah benar seorang YouTuber itu gajinya sekian besar. Nah, kalau tentang apa sih yang didapat itu menjadi seorang YouTuber. Nah, ini kalau pengalaman saya pribadi itu menjadi seorang YouTuber itu, yang pertama saya itu adalah senang ya. Karena apa ya? Karena mungkin nanti kita apabila sudah pensiun di Indonesia, mungkin kita kan memiliki kenangan-kenangan ya. Jadi dimana yang kenangan tersebut itu tidak bisa disimpan di memori HP tentunya ya. Itu apabila handphone kita sudah full ataupun sudah rusak, waktunya ganti, otomatis kan nanti kita akan kesulitan dalam mencari memori ya. Jadi ya sebagai kenang-kenangan lah, pikiran saya sih gitu. Terus yang kedua itu, kita itu kalau menjadi YouTuber itu bisa memanfaatkan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti contoh saja ya, misalnya kita memasak, jadi kan kita mikirnya itu masak apa ya, membuat konten masakan apa ya yang enak, yang menarik gitu. Jadi kan membawa kita itu untuk lebih berkreasi dalam berkarya ya intinya. Dan kita juga bisa menikmati waktu-waktu libur kita itu dengan, misalnya biasanya kan kalau emak-emak ngumpul itu kemana lagi sih kalau nggak ujung-ujungnya itu ngerumpi gitu ya. Ya wajar kan seorang emak-emak ya, mungkin yang ngerumpi tentang gimana waktu di kampung gitu ya, arisannya gimana, terus ya dia kabarnya gimana. Berarti kan setidaknya ya gosip lah dikit-dikit ya. Karena jujur saya juga kalau ketemu dengan teman-teman tuh sukanya juga gosip guys ya. Jadi nggak bisa dipungkirin ya, memang itu adalah kodrat kita menjadi seorang emak-emak mungkin ya. Dan kalau kita menjadi seorang YouTuber itu ya
Jadi nanti kita itu misalnya kita ngonten ketemu sama emak-emak gitu ya, emak-emak rempong gitu, kita kan karena kita ngonten jadi kita kan berpikirnya yang positif. Jadi kita harus ngonten yang positif, misalnya kita apa ya, belajar potong rambut, belajar make up, itu kan positif gitu loh. Jadi bermanfaat juga untuk kita ke depannya, sebenarnya gitu sih. Dan yang ketiga itu bagi saya, menurut saya pribadi itu adalah untuk memanfaatkan paketan data ya teman-teman. Mengapa saya mengatakan untuk memanfaatkan atau menghemat paketan data? Karena uh, kita itu sebagai para TKW otomatis ya, pasti setiap bulannya itu kita akan menggunakan paketan data ya, misalnya buat WhatsApp, buat Facebook, ataupun buat TikTok, Instagram, mungkin kan memerlukan data ya. Jadi apabila kebutuhan kita itu misalnya kita hanya menggunakan untuk telepon, menggunakan WhatsApp dan Facebook, misalnya 1 bulan dari jatah per bulan biasanya misalnya ya $99 itu mendapatkan misalnya 40 atau 50 giga gitu ya, tergantung operatornya. Itu misalnya kita kan hanya memakai dalam 1 bulan itu memakai 20 atau 30 giga, otomatis kan masih ada sisa gitu ya. Jadi apabila kita itu bisa membuat konten, setidaknya nanti kan kita bisa menghemat ya, jadi tidak membuang yang sisanya dari yang telah kita gunakan kuota yang tadi gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya kita itu sebenarnya juga kayak sejenis investasi gitu ya, kalau menurut saya sih. Tapi kalau menurut kalian juga setiap pemandangan orang kan berbeda. Jadi ya, dan untuk menjadi YouTuber sendiri itu sebenarnya sih sangat sangat perjuangannya itu sangat besar juga ya. Karena apa? Maaf ya, saya sambil kerja karena hari ini juga sudah waktunya untuk persiapan makan malam ya, dan hari ini masak udang. Nah, sebenarnya menjadi seorang YouTuber itu juga perjuangan ya. Perjuangannya besar banget. Karena apa? Perjuangan yang pertama itu kita harus bisa membuat konten. Jadi kita harus sebisa mungkin membuat konten yang kreatif, harus bisa membuat penonton itu senang. Tapi kan ya kita juga nggak tahu ya senang apa enggak, dan semoga penonton ataupun teman-temanku yang melihatku juga senang, dan semoga kalian juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kalian tonton ya. Nah, jadi yang kedua itu, untuk perjuangan yang kedua itu adalah apa ya, kalau menurut saya sih ini monetisasi ya. Jadi kan kalau YouTuber itu harus mempunyai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang ya. Waktu saya kemarin itu harus mencukupi persyaratan tersebut sebelum 1 tahun ya. Jadi sebelum 1 tahun itu kita harus dimonetisasi sama pihak YouTube ya. Jadi kalau kita belum dimonet ya, video kita itu meskipun ada iklannya itu ya belum berbayar. Jadi kalau kita itu belum bisa gajian lah, enaknya ngomong ya teman-teman. Nah, kalau apa, untuk perjuangan yang selanjutnya itu setelah monet itu ya, setelah monetasi itu sebenarnya apa ya, setelah monet itu kalau menurut saya perjuangan berikutnya itu adalah mengumpulkan ya. Kita harus kayak seperti menabung ya, nggak mengumpulkan pencapaian dolar kita itu kurang lebih menjadi $10 ya. $10. Setelah $10 nanti kita akan diberi pin Google AdSense yang mana nanti akan dikirim melalui lewat pos. Itu untuk
memverifikasi alamat, dan kemudian kita bisa memverifikasi rekening kita, dimana kita nanti sudah akan diberikan transferan dari pihak Google sebanyak 3 digit angka ya, seingat saya ya. 3 digit angka tersebut itu harus dimasukkan kembali ke verifikasi rekening bank ya. Jadi untuk mendapatkan gajian dari Google AdSense itu kita harus memasukkan kembali 3 digit yang telah dikirim atau yang telah ditransfer dari pihak Google AdSense ke rekening kita. Nah, setelah setelah Google AdSense itu memverifikasi rekening kita, maka apa yang harus kita lakukan? Masih dalam perjuangan, sahabat semua. Keren gak perjuangannya jadi seorang YouTuber? Nah, apa sih yang harus kita perjuangkan? Mengumpulkan penghasilan sebanyak kurang lebih $100 ya. Jadi apabila sudah $100 atau setara dengan 1.300.000-an ya, kalau nggak salah, iya sekitar 1.300.000-an, 1.300.000 rupiah ya kalau uang Indo, itu baru bisa cair ya. Jadi baru bisa dicairkan lewat bank kita. Jadi tidak semudah apa yang saya bayangkan ternyata ya. Jadi bagi thumbnail yang YouTuber pemula gaji berapa puluh juta per bulan, itu bagi saya itu adalah keberuntungan saja ya. Jadi bagi siapa yang menjadi seorang YouTuber pemula dan mereka beruntung, mereka pinter dengan dengan ikhtiar dan juga tawakal mereka bisa mendapatkan, yaitulah bonus mereka. Itu sajalah pokoknya kalau dari saya ya, dari saya sendiri itu waktu dimonetisasi dari pihak YouTube itu kemarin, kalau nggak salah lama kok, beberapa bulan gitu baru dimonet ya. Harus ngumpulin persyaratan dulu baru dimonet. Setelah itu semua persyaratan sudah lengkap. Nah, ini yang membuat aku bingung. Di sini itu kan kemarin itu waktu aku ngisi, perasaan aku kan sudah lengkap. Nah, tetapi kemarin pada tanggal berapa ya? 18 atau 19 itu saya mendapatkan email dari Google AdSense yang berisi bahwa pembayaran Anda ditangguhkan. Ya, jadi pembayaran saya itu ditangguhkan. Oh, berarti saya itu kan sudah mendapatkan gaji yang terkumpul atau di dompetnya itu ya, di dompet saya yang ada di Google AdSense itu, tabungan saya itu sudah 1 juta lebih lah ya, otomatis kan. Tetapi mereka memberitahukan bahwa pembayaran saya itu ditangguhkan, jadi belum bisa cair karena ternyata saya belum mengisi info pajak ya. Jadi di Google itu juga ada pajaknya. Jadi kita harus memilih atau mengisi info pajak biar nanti gaji kita itu bisa segera cair. Jadi setelah itu saya juga harus mengisi lagi ya, mengisi data, mengisi info-info yang diajukan oleh pihak Google AdSense, dan itu semua saya isi. Setelah saya isi, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, karena pengajuan saya sudah diterima. Dan alhamdulillah banget, ternyata kemarin malam saya mendapatkan email lagi ya, langsung dari kemarinnya saya mengisi info pajak, dan besoknya itu saya mendapatkan email ya. Kaget sih, aku kira ada apa yang harus diisi lagi gitu ya, ada yang kurang atau gimana, dan ternyata alhamdulillah, puji syukur Tuhan ya, itu ternyata saya disuruh ngecek ke bank saya ya. Jadi ternyata pembayaran itu sudah dilakukan pada tanggal 22. Jadi 22 Agustus gaji pertama saya guys.
jadi gaji pertama, dan itu pun tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan ya. Apa kan kemarin waktu saya mau jadi YouTuber pemula kan bayangan saya, wah berapa puluh juta per bulan, keren kan? Ternyata enggak ya. Dan itu pembayaran tersebut itu saya dapatkan tanggal 22, dan itu pun minim ya, karena perbatasan lah intinya ya. Dan itu pun perjuangan saya selama kurang lebih hampir 1 tahun ya guys. Jadi bukan 1 bulan, 1 tahun. Nah, cukup sekian dari saya ya teman-teman, sharing-sharing saya. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan tetap semangat bagi kalian yang YouTuber bermula, apalagi para TKW yang ingin segera menjadi seorang mantan TKW ya. Intinya kalian pengen segera berkumpul dengan keluarga. Saya doakan semoga rezeki kalian lancar, usaha kalian dipermudah, dan apa yang kita inginkan itu segera tercapai. So, jangan lupa untuk selalu semangat, selalu optimis, lakukan yang terbaik, yakin pasti bisa, keren. Nah teman-teman, cukup sekian dari saya, dan semoga bagi kita semua para pejuang keluarga di negeri beton, di negeri manapun ya, pokoknya yang berjuang menjadi seorang YouTuber pemula, yang mencoba keberuntungan menjadi seorang YouTuber, saya doakan semoga kalian semuanya sukses dan dipermudahkan di setiap urusan. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, dan semoga kita selalu diperlancarkan di setiap urusan. Amin. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.